Hari ini sih memang banyak drama, ya entah dari mulai perjalanan, janji ketemuan, tapi ternyata banyak kendala yang akhirnya kita baru bisa berangkat setelah matahari sudah mulai tersenyum memandangi kita yang sedikit telat bangun pagi. Tapi perjalanan ini tetap menarik di situasi yang akhirnya kami harapkan dengan tujuan Situ Gunung, di tengah sedikit kemacetan kami bisa sampai ke tujuan. Di tengah kemacetan kadang memang punya banyak cerita. Ya, ada insiden kecil yang memang terjadi hari ini. Tentu cerita ini akan terus kami kenang. Temennya itu mepet-mepet langsung turun gitu. Udah kayak ini, kayak jagoan begitu turun. Makanya saya tarik terus ya. Dipegangin apanya Pak? Bukan dipegangin gini, mah digosok-gosok. Oh gitu. Ini kacau. Kurang gosok-gosok. Servis kacamata. Sekarang udah ganti profesi ya kok? Iya. Memang lucu hari ini, dari Ko David yang harus keserempet mobil, ditambah Ko Widi kacamata hanya patah. Setelah kacamata Ko Widi beres dan sedikit pengeleman, ya hari ini cerita lucu, kami pun melanjutkan perjalanan menuju destinasi yang sudah kita tentukan, yaitu Situ Gunung. Memang tidak jauh sih dari tempat pemberhentian kita, karena tujuan kita memang sudah dekat. Akhirnya kita pun coba memasuki jalur satu arah yang memang menuju ke Situ Gunung. Ya, Panas banget mau kemana kamu? Mau ke Situ Gunung. Oke, kita mau ke situ. Di pertigaan Cisaat menuju Situ Gunung, kita sempat berhenti sejenak sambil menunggu teman-teman yang lain, karena memang ada yang terpisah, terhalang karena kemacetan terjadi di Cisaat. Nah, saat ini kita memang sudah menuju arah Situ Gunung. Jalur yang memang menuju arah Situ Gunung, jalannya agak sedikit mulai mengecil, tapi pemandangan kanan kirinya menarik, hijau, membuat perjalanan ini semakin menarik, dan tujuan kita sudah semakin dekat. Mau ke atas yang selanjutnya. Ini kedua kalinya kita main ke Situ Gunung. Capek. Belum lah, belum berasa. Tapi semoga nggak hujan ya. Kayaknya hujan. Soalnya waktu pas kita kesini pertama kali itu hujan. Dan itu repot, banyak berhenti. Sekarang hujan lagi kayaknya. Enggak sih, kayaknya. Semoga enggak. Ini adalah peta perjalanan menuju jembatan gantung Situ Gunung yang menjadi ikon dari wisata ini. Lapar bang. Lapar. Salah. Kemana kita nih? Iya. Kok nggak ada kata-kata itu? Halo guys, kita sudah sampai di Situ Gunung. Situ Gunung Sukabumi, Cisaat. Nah ini view-nya bagus banget. Udaranya dingin, adem, sejuk.
kemudian ya bagus lah sih buat masa pandemi gini kita berrekreasi. Dan udaranya juga bagus ya. Iya, kalau Bagus buat kita sirkulasi. nyari tempat ngadem rekreasi ya ini situ gunung ini bagus. Tempatnya. Mantap. Oke, siap. Yang penting hatinya tetap besar. Ada kopi. Kita Paham atau mengerti? start Habis itu baru hari ini menghayati. buat senang-senang rencananya sih gitu. Nah, saat ini kita memang sudah mengikuti jalur trek menuju tempat ticketing ya, tiket, karena kita memilih jalur untuk trekking dulu supaya ada sedikit olahraga lah setelah tadi di motor cukup lama, sehingga kita memutuskan untuk sudah kita ambil jalur yang memang buat sekalian trekking karena kita olahraga juga kan di sini. Boleh Pak ya? Nah, di sini adalah tempat pembelian tiketnya. Di sini kita beli tiket ya. Kalau mau ke Situ Gede atau Situ Gunung. Situ Gunung. Ini tempat tiketnya yang VIP 60.000. Nanti lewatnya jalannya cepat pulangnya. Kalau yang 40.000 putar dulu. Langsung kurus kita. Bang. Langsung kurus kita. Ini 60.000 Yang aja. 40.000 jalan jongkok. Kayak kedupan ini ya. Iya, tinggal ditempel aja. Mau ke depan Bang. Mau kedupan, mau naik ini nih. Baru pernah sih. Naik. Baru. Udah pernah Om? Naik dulu. Ditanyain aja lah mau langsung ke jembatannya merah. Tuh, lagi ada yang nampil nih. Jadi apa? Lagi ada yang nampil. Penampilan. Udah berasa? Belum. Awas aja ntar pulang ngomel-ngomel. Setelah berjalan kira-kira 15 menit sudah mulai terdengar sayup-sayup suara gamelan. Nah, suara gamelan inilah sebetulnya tempat untuk pemberhentian pertama, yaitu kita diberikan suguhan rebus-rebusan, biasanya dikasih pisang dan juga singkong rebus biasanya, dan juga disuguhin, kita boleh pilih sih, boleh pilih teh atau kita juga bisa pilih kopi. Ngantri sembako kok. Ngantri sembako. Dapat apa kok? Dapat bajigur. Dan satu lagi teman-teman, kalau kita kesini protokol kesehatan tetap harus selalu dikedepankan ya, pakai masker, rajin cuci tangan, dan coba untuk selalu jaga jarak. Ya, boleh. Mau bisa apa kamu? Guys, ini adalah welcome drink ya, welcome drink. Saat kita mau masuk ke objek wisatanya, Situ Gunung, nah kita dapat welcome drink. Ada teh, pilihannya ada dua sih, ada teh sama kopi. Kemudian ada rebus singkong sama pisang. Kalau saya sih sukanya pisang. Anda Iya. tinggal pilih mau yang mana, mantap. Air panas, air panas, air panas. Air panas. Ngapain kau Ci? Air panas, air panas. Air panas. Mantap. Nah, di tempat kita menerima welcome drink, kita diberikan suguhan kopi atau teh dan juga rebus-rebusan. Kita juga disuguhi penampilan gamelan. Nah, di sini memang rata-rata karena ini pemberhentian pertama, ya kita cukup istirahat sejenak saja dan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Oh, kalau misalnya apa ya? Ya. Jadi yang panjang itu efek animasinya. Tuh mereka lagi pada foto. Kamu nggak foto? Mau, ini lagi ngantri. Bayar gak? Kalau kita di sini tuh kapasitas 90 masuk 89.
Bisa pakai tali yang lain nggak ya kira-kira? Ada kali kolong. Tali. Nah, setelah kita sampai di Suspension Bridge, ya jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara, kita kembali dicek tiketnya di QR Code lagi dan juga pemasangan alat keamanan supaya kita gampang berjalan di perjalanan di jembatan ini. Nah, kita tahu bahwa jembatan ini merupakan salah satu jembatan terpanjang se-Asia Tenggara dengan panjang 243 meter dengan lebar 1,2 meter. Nah, kalau kita bicara ketinggiannya, yaitu 107 meter dari dasar permukaan tanah di bawahnya. Lumayan tinggi kan, teman-teman? Selain pemandangannya ini goyang. Mau kemana deh? Jalan-jalan. Arah baterai lobet. Habis. Memang ketika memulai langkahkan kaki di jembatan ini ada rasa takut dan getir karena melihat goyangan dari jembatan ini cukup terasa. Tapi ternyata setelah dijalani, semua itu terbalaskan karena pemandangan yang indah, alam yang sejuk, dan sejauh mata memandang kehijauan lah yang terlihat. Jadi semuanya terbalaskan. Kenapa jadi merah sih? Untungnya ngerasa nggak nyaman pasti. Nah, setelah kita melewati jembatan gantung yang panjang, kita melanjutkan ke perjalanan. Nah, di sini juga selain memang menyediakan tempat wisata juga bisa camping loh teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tempat camping dan kita akan menuju ke Curug Sawer namanya di bawah. Setelah di Curug Sawer, tadi tidak bisa kita rekam karena kebetulan GoPro saya habis baterai dan kita melanjutkan perjalanan ke jembatan yang kedua. Ini jembatan kedua ini ke arah jalan pulang sih sebetulnya, dan memang jembatan yang kedua ini goyangannya lebih menarik lagi dibandingkan dengan goyangan jembatan pertama. Memang tidak terlalu panjang sih, tapi goyangannya itu loh luar biasa teman-teman. Sama halnya jembatan yang pertama, ketika menuju jembatan yang kedua, kita pun tetap harus trekking loh teman-teman ya. Kita meniti jalan yang memang sudah disiapkan, sedikit batu dan tangga-tangga kecil. Namun inilah yang membuat perjalanan ini semakin menarik teman-teman. Tangga-tangga inilah yang membantu kita menuju ke jalur selanjutnya, yaitu jembatan gantung yang kedua. Seperti yang saya bilang kan, goyangan jembatan yang kedua ini cukup terasa walaupun memang tidak ada angin. Nah, jembatan ini memang lebih pendek dan lebih kecil sih sebetulnya dibanding jembatan yang pertama tadi. Tapi tetap saja pemandangannya itu loh luar biasa, tetap masih hijau dan memberikan kesan yang menyejukkan. Bareng. Nih. Yuk, pegang tengah. Ceritanya mau jalan-jalan di jembatan tapi pada takut. Kita sedang di situ gunung dan ini jembatan yang kecil sih sebenarnya. Iya, yang dua. Ada sih di atas lagi. Tuh. Itu sebelah kanan. Jalan. Tuh. Mendanau udah. Jangan goyang-goyang. Dadah. Yuk. Sekarang kita udah selesai. Sekarang kita mau lanjut ke danau. Apa tuh namanya? Danau Gunung Gede sih. Danau Gunung Gede.
Setelah merangkai cerita banyak tentang jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara, nah kita bakal melanjutkan perjalanan lagi sedikit karena memang di sini masih ada salah satu destinasi wisata, salah satu danau dengan pemandangan yang cukup eksotis. Jadi kita menuju ke tempat itu. Sayang kan kalau tidak kita kunjungi karena ini juga tempat yang sangat menarik sekali teman-teman. Danau, tapi lupa nama danaunya apa. Tapi pernah ada di syuting di film yang pernah bikin status saya di sini. Pernah ya kalau bikin status? Hah? Pernah dibikin status? Juga Bang Tips kan mau syuting di sini. Mau pemotretan lagi. Jauh loh ini orang Pasir. Oh iya, pasti ke pasar. Ih, pasang status. Kamu. Pelan-pelan, turunin lagi tuh. Itu kamu. Bro. Sabar, Ya bener dong. Tahan. Wow, indah banget ya. Yuk. Turunin lagi bapaknya. Deketan. Iya, ada situ. Ah, di situ bisa camping juga. Ya. Wah, Bang Jeff sudah siap tuh. Udah cari spot foto dia. Main di kebun raya ya. Bodas. Si bodas versi Gunung Gede. Setelah sampai di danau, destinasi tujuan kedua, ya kita berusaha untuk mengabadikan pemandangan di sini karena sayang kalau tidak kita abadikan, pemandangannya sangat indah sekali. Jadi kita bisa berfoto dan juga mungkin bisa juga loncat-loncat begitu ya teman-teman. Ya karena memang pemandangannya sangat indah sekali. Hari sudah mulai sore dan kita mulai bergegas pulang. Karena foto-foto sudah selesai, saatnya kita kembali ke rumah. Karena melihat cuaca yang sudah sedikit mulai mendung, jadi kita putuskan untuk kembali. Dan tentu banyak cerita dan kenangan yang kita dapat di tujuan destinasi kita kali ini. Banyak cerita dalam perjalanan kali ini, mulai dari insiden kecil, terus jalan kaki, goyang-goyang di jembatan, dan saatnya kita pulang. Mentari sudah mulai sembunyi teman-teman, dan memang mengharuskan kita untuk segera pulang, karena perjalanan menuju Bogor masih cukup lama. Sehingga sudah cukup sampai di sini pertemuan kita di situ Gunung Cisaat, Sukabumi. Pesan pentingnya adalah ketika berkendara di jalanan tetap mengedepankan
keselamatan, dan ketika sedang berwisata di alam, tetap jaga kebersihan ya teman-teman, karena bagaimanapun yang menikmati kita saat ini dan nanti anak cucu kita yang akan menikmati jika keadaan alam ini masih lestari. Titip salam buat semuanya, tetap jaga kesehatan, karena kita bisa terus bepergian dengan kondisi yang sehat, dan banyak cerita di agenda selanjutnya.